أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel Zaman Akhir. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, video kali ini akan mengupas bangsa Rum yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Pusat peribadatan Kristen Ortodoks Timur saat ini yang masih eksis di negara Rusia dan Serbia. Siapakah bangsa Romawi yang dimaksud di dalam Al-Qur'an saat ini? Penganut Kristen Ortodoks Timur yang paling kuat menentang hegemoni Barat atau NATO saat ini adalah Rusia. Hanya ada dua agama yang menentang pemaksaan LGBT, Islam dan Kristen Ortodoks Timur. Rusia sangat menentang LGBT, dan Rusia adalah Romawi yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Sebelum kita memasuki pokok pembahasan, sekilas kita bicarakan tentang perpecahan gereja atau skism antara gereja timur dan barat. Pada awalnya, antara gereja timur dan barat bersatu di bawah Paus di Roma. Pada tahun 1054, terjadi perpecahan ketika Kardinal Humbert dan beberapa perwakilan dari Paus Leo IX menempatkan ekskomunikasi di altar gereja Hagia Sophia di Konstantinopel. Tindakan ini dianggap telah mengucilkan Michael Cerularis yang dianggap sebagai penghinaan yang nyata terhadap patriark dan menjadi pukulan yang telak bagi hubungan timur dan barat. Sebenarnya perpecahan telah terjadi selama berabad-abad. Peristiwa ekskomunikasi 1054 hanyalah salah satu dari banyak faktor yang menyebabkan gereja timur dan barat terpisah satu sama lain. Saat Kristen mulai menyebar ke seluruh kekaisaran Romawi pada abad pertama dan kedua, bahasa yang digunakan di dalam peribadatan adalah bahasa Yunani. Seiring dengan berjalannya waktu, para sarjana di Roma dan Barat mulai menggunakan bahasa Latin sebagai bahasa utama. Para pastor di Barat sudah tidak lagi menggunakan bahasa Yunani dalam peribadatan mereka. Sebaliknya, orang-orang Kristen di Timur tidak pernah membaca atau menggunakan buku-buku berbahasa Latin dalam peribadatan. Bahasa Yunani dan Latin menjadi penghalang komunikasi antara penganut Kristen di kedua wilayah ini. Situasi politik juga yang membuat kedua gereja ini semakin terpisah jauh satu sama lain. Ketika Romawi Barat runtuh, kekaisaran terpecah menjadi beberapa kerajaan, dan gereja berjuang untuk mempertahankan persatuan di antara kerajaan. Kepemimpinan gereja di Roma juga telah mengambil bentuk monarki dengan Paus di Roma sebagai kaisar, berlandaskan iman Kristen. Sementara di timur, kekaisaran tetap mempertahankan kendalinya atas gereja hingga 1000 tahun ke depan. Pada tahun 1453, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Hagia Sophia sebagai pusat peribadatan Kristen Ortodoks Timur diubah fungsinya menjadi masjid. Para penganut Kristen Ortodoks Timur kemudian menghadap kepada Tsar Rusia, meminta agar pusat peribadatan Kristen Ortodoks Timur dipindahkan ke Rusia. Tsar Rusia sebagai penganut Kristen Ortodoks Timur menyetujui permintaan ini. Hubungan antara gereja Kristen Ortodoks Timur dengan Rusia sudah berlangsung lama, sejak abad ke-10. Princess Olga dari Kievan Rus, cikal bakal kerajaan Rusia, pernah mengunjungi Konstantinopel dan dibaptis sebagai penganut Kristen Ortodoks Timur. Princess Olga yang membantu penyebaran Kristen Ortodoks Timur di wilayah timur Eropa. Oleh pemimpin gereja Ortodoks Timur, Princess Olga mendapat gelar Saint ketika meninggal dunia. Ketika Hagia Sophia telah berubah fungsi menjadi masjid, penganut Kristen Ortodoks Timur tidak memindahkan pusat kegiatan peribadatan Kristen Ortodoks Timur ke Roma, karena dikhawatirkan gereja Katolik akan memaksakan penganut Ortodoks Timur mengikuti tata cara ibadah gereja Katolik, yang akhirnya Ortodoks Timur bisa punah.
Saat ini hanya beberapa negara di Eropa yang masih menganut Kristen Ortodoks Timur. Rumania, Serbia, Yunani, dan negara-negara pecahan dari Rusia, seperti Belarus, Ukraina, dan Rusia sendiri yang penduduknya masih menganut Kristen Ortodoks Timur. Sesama Kristen semestinya saling membantu, antara pengikut gereja Ortodoks Timur dan Katolik harus saling tolong-menolong. Kristen Latin atau penganut Katolik melakukan perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan terhadap Konstantinopel yang seharusnya mendapat perlindungan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1202 hingga 1204. Paus Innocent III menyerukan perang untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan kaum muslimin. Pasukan Kristen dari Barat atau Katolik melakukan perjalanan melalui daratan. Sepanjang perjalanan menuju Yerusalem, pasukan Katolik melakukan perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan di setiap kota yang mereka lalui. Setibanya di Konstantinopel, tujuan pasukan Katolik menjadi berubah bukan lagi ke Yerusalem tetapi menetap di Konstantinopel. Hal ini terjadi karena beberapa faktor keuangan dan ambisi perdagangan kerajaan Venesia. Setelah menaklukkan Konstantinopel, kekayaan, karya seni, dan barang-barang peninggalan dirampok pasukan Katolik. Beberapa fitur arsitektur gereja diambil dan ditempatkan pada bangunan-bangunan di Barcelona dan Wina. Dua dari pilar berukir yang indah yang dikenal sebagai Pilasti Assetani sekarang menjadi pilar Basilika Santo Markus di Venesia. Perilaku pasukan Katolik tidak hanya merampok, membunuh, dan memperkosa penduduk Konstantinopel. Tindakan dan perilaku pasukan Katolik sudah sangat jauh menyimpang karena kerakusan. Wilayah Kekaisaran Bizantium kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa bagian antara kerajaan Venesia dan sekutunya. Catatan sejarah menyebut peristiwa ini sebagai peristiwa kelam yang dialami Kristen Ortodoks Timur. Tragedi ini dikenal sebagai puncak pertentangan antara Kristen Ortodoks Timur dan Gereja Katolik, antara penganut Kristen Ortodoks Timur di Konstantinopel dan Kristen Katolik di Roma. Peristiwa ini juga yang menjadi titik balik kemunduran Kekaisaran Bizantium. Bertahun-tahun kemudian Konstantinopel hanya tinggal negara kota karena krisis yang berkepanjangan. Gereja Santo Polyeuctus yang hanya tinggal puing-puing sebagai saksi atas kekejaman pasukan Katolik dari Barat. Oleh penguasa Utsmani atau Ottoman, Gereja Polyeuctus kemudian dibangun kembali. Gereja Santo Polyeuctus dibangun antara tahun 524 hingga 527 pada masa pemerintahan Justinianus. Pada saat kedatangan pasukan Katolik, gereja ini rusak parah. Peristiwa kelam 1204 menimbulkan perasaan sakit hati yang mendalam dari pemeluk Kristen Ortodoks Timur terhadap saudara mereka dari Barat yang menganut Katolik yang dianggap sebagai pasukan barbar dari Barat. Hagia Sophia sebagai pusat peribadatan Kristen Ortodoks Timur telah menjadi milik kaum muslimin sejak kejatuhan Konstantinopel ke tangan Muhammad Al-Fatih. Pusat peribadatan dan ikon dari Kristen Ortodoks Timur sudah lenyap, sudah menjadi milik umat Islam Turkiya. Pusat peribadatan memang sudah lenyap, tetapi komunitas Kristen Ortodoks Timur masih tetap eksis hingga saat ini. Setelah kejatuhan komunis di Rusia dan kemudian diikuti oleh kejatuhan komunis di beberapa negara yang pernah menjadi satelit Uni Soviet, agama mulai memasuki babak baru. Serbia yang penduduknya beragam Kristen Ortodoks Timur mulai bangkit. Demikian pula dengan Rusia, Kristen Ortodoks Timur kembali menemukan jati dirinya di negara Rusia. Sebagai negara besar dengan penduduk Kristen Ortodoks Timur terbanyak di dunia, Rusia menjadi tempat mencari perlindungan. Sementara itu, Yunani dan Romania yang penduduknya masih menganut Kristen Ortodoks Timur sudah masuk dalam perangkat Barat atau NATO yang mengharuskan dua negara ini menjunjung tinggi hak asasi manusia, tentu saja harus melegalkan LGBT. Ukraina yang juga penduduknya mayoritas beragama Kristen Ortodoks Timur sedang berperang dengan Rusia sebagai akibat jebakan Barat atau NATO. Peperangan yang terjadi di Ukraina mewakili peperangan antar Kristen Ortodoks Timur yang ingin tetap mempertahankan eksistensinya dan kekuatan pengaruh Barat atau NATO yang ingin memaksakan kehendaknya. Sebagai umat Islam kita mesti melihat situasi ini dengan jernih. Perseteruan antara NATO dan Rusia memang bukan perseteruan di atas dasar agama, tetapi ideologi yang mendasari negara Rusia saat ini berdiri di atas moralitas.
Negara Rusia dan juga Serbia yang penduduknya mayoritas beragama Kristen Ortodoks Timur sangat menjunjung tinggi kesucian dan memandang keluarga sebagai lembaga yang sakral. Pandangan ini mengikuti pandangan gereja Ortodoks Timur yang sangat bertentangan dengan LGBT. LGBT adalah perusak moral yang dapat menghancurkan umat manusia. Ideologi negara-negara barat atau NATO saat ini tidak berdiri di atas moralitas sebagai asasnya. LGBT adalah produk barat yang sangat menjunjung tinggi kebebasan, termasuk untuk berperilaku menyimpang. Sebagai umatan wasatan yang berada di posisi tengah, umat Islam tidak mencampuri urusan perseteruan ini. Meski begitu, bukan berarti kita tidak boleh bersikap dengan perseteruan ini. Ke arah mana kecenderungan kita? Apakah akan berada di sebelah barat atau di sebelah timur? Kecenderungan kita ini juga akan menentukan sikap kita. Apakah akan mengakui Rum yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai Eropa pada umumnya atau NATO? Ataukah kita akan memilih dan memilah sesuai dengan moralitas? Beberapa ulama menisbatkan bangsa Rum adalah negara Rusia saat ini. Pendapat ini berdasarkan pada sejarah perang antara Persia Romawi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Romawi yang berperang melawan Persia adalah Romawi Timur berkedudukan di Konstantinopel, beragama Kristen Ortodoks Timur yang disebut sebagai Ahlul Kitab. Pada masa kekaisaran, Rusia adalah kekaisaran Kristen yang sering disebut sebagai Romawi ketiga. Lambang negara Rusia saat ini adalah elang berkepala dua, sama seperti lambang dari kekaisaran Bizantium yang disebut sebagai Romawi kedua. Pusat peribadatan Kristen Ortodoks Timur saat ini berada di Rusia. Negara-negara barat atau NATO tidak berdiri di atas moralitas sebagai pondasi berdasarkan kebebasan. Negara-negara barat atau NATO memainkan isu hak asasi manusia dan kekuatan militer sebagai alat untuk memaksakan kehendak atas negara lain. Di sisi lain, negara-negara barat atau NATO sudah meninggalkan agama sebagai pondasi kehidupan. Eropa dan Amerika bukan bangsa Rum yang disebutkan di dalam Al-Quran. Saat ini banyak yang masih beranggapan Rusia identik dengan komunisme. Perlu diketahui ideologi komunis di Rusia sudah ditinggalkan. Di Rusia saat ini agama mulai bangkit dan Islam menjadi salah satu agama yang paling berkembang di Rusia. Berbeda dengan di negara-negara barat atau NATO, di mana Islam menjadi agama yang sering mendapat gangguan. Donald Trump ketika menjabat sebagai Presiden Amerika telah mengeluarkan aturan yang melarang imigran dari negara-negara Islam.